Banyak orang naik buat maksiat secara tersembunyi-sembunyi hendak biadum lu naik, dia pun kada usah ni. Dia pun kada usah. Jadi hendak biad ni. Padman beda antara zahir kecuali kada maksiat. Betul naik gitar, naik pedua keyboard baru moyan. Kemudian ala-ala musik yang diharamkan, kena ulua. Yang baru jid aja taya tegahmu mungkar. Tetapi nyo rata rumah dia dak lu putra naik bubur rumoji, putra naik bubur bermoji, putra nak kejahatan rumoji. Nyan dosa ni. Karena bukan hana haram dia datang rumah orang lain dengan tanpa ini. Jadi rencana dia untuk pegadah keburukan bagong golong terung. Tak pegadahnya kawai desa kedak. Tanya mana dia di yang hana ini yang tu yang salah. Jadi dia fikir tanya yang tukang pegadah mungkar, benar dia tanya dia ada buat mungkar. Dia kaya pelik. Jadi yang jid muno na rumah bu, kadu suara dan petro kuna ulua. Yang gaji dia degah muka, ya. Fok kaca-kaca arak. Dah main alat musik yang haram jid ya. Fok alat-alat musik. Cuma ya orangnya sama dengan hana mungkin karena hana kekuatan begitu yang biasa. Kagak benar rasa bengih medang lah mati. Jadi hanjun di tiuroi dia sedar lehnya punai bubu bermodi. Tak alu me hana derempa uro talu malah. Gaji mesti karena gelagak kabahir ini yang beda. Manya mungkar yang tersembunyi hanjun tak alu, manya mungkar yang zahir lagi haba meno. Contoh gua orang minum marak, katruh be kena bajalan. Orang pian tabu-tabu katruh be kena. Ya, nampak lah. Ada alum naik pian puan. Tak pastikan. Yang mana tak pura darmo ada juga alum pulai pian puan. Panjang dan mungkin segala yang haram Tapi mereka tanda-tanda anak punya itu kadahir. Yang kadahir ke pemimpinnya itu boleh. Maka kahana alam agama giwo badi tete oro yang gutu hurung len dia tetap punang jadi amar monggo. Putra na laporan baru turun tangan baru dah terjun untuk dah selesai ikan. Nah udah gagasah parang ji alum le kupu parang yang gasah. Dan syarat yang keempat bahwa adalah maksiat yang dimungkarkan dia itu yang diketahui dengan ilmu syara yang muafakat orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu. Maka tiada harus orang yang mazhabnya Syafi'i bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Hanafi yang meminum nabis, yaitu arak yang diperbuat daripada sesuatu yang lain daripada inap, yakni arak yang lain daripada anggur. Jika ia minum akan yang demikian itu akan kadar yang belum sampai mabuk bersalahan, jikalau meminum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhabnya Syafi'i, maka lazim orang yang mazhab Syafi'i itu menegur akan dia, sama ada ia meminum akan Nabi itu akan had yang membawa akan mabuk atau tiada. Kemudian mungkar yang tak tegah menyebutnya sabah prinsip ngaurian. Sabah prinsip ngaurian. Itu orang kafe baju bunya beda ada dua orang. Anaknya anak mabuk, anak mamanya. Kecuali karena dalam peraturannya yang pulang. Menyauran berzina yang juga tu kalau lah mamanya juga anjir. Minum dalam mazhab yang lain yang arak yang kan dari inap anjir. Yang dia gede-gede mah. Nah orang masa kerja baju, iya jo,
Hijau yang mazhab. Nak upu selama hana mampu. Yang mazhab dia yang mampu tak hukum jihad. Demikian lagi tiada harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa menegur ia akan orang yang mazhab Syafi'i yang memakan babi, biawak, biawak pangkur, pingkur, semacam biawak lah. Jadi dalam mazhab Hanafi hanya baju biawakan. Tanya mazhab Syafi'i je. Tapi kan meruah dia orang. Babi sina sejenis yang diharapkan yang guna dengan babi kok ben bahasanya. Yang bolehkan. Meruah dia hanya nak di dua tempat. Dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafi'i dan tiada harus pada mazhab Hanafi. Maka tiada harus bagi orang Hanafi itu menegur akan orang Syafi'i berbuat akan yang demikian itu. Maka kiaskan olehmu pada segala masalah yang bersalah-salahan ulama padanya. Adapun rukun yang keempat itu maka yaitu nafsul ihtisab. yakni nafsul ihtisab kuat. Nafsul ihtisab kawan menyuruh kelakuan kawan menegahkan itu dan baginya itu 4 derajat. Orang yang dah tegah lidah mana? Yang pertama, ta'rif, yakni memberitahu akan seseorang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan belanya, maka yaitu lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyangnya seperti meninggalkan ia akan tumakninah dalam rukuk atau sujud dan barang sebagainya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut dan yang mengajar akan dia. Jadi dengan jarak tak pertupu dia. Baiklah tu mana urus napai sembahyang kada deder gitu. Tak pernah dia napai tumakninah mana rukuk yang betul ya. Baik bangkah na urus napai sembahyang kada pasal menyerah. Lebih. Derajat yang kedua wa'du. Jadi yang pertama dengan lemah lembut, ta'rif, tak perkenal kejahatan. Yang kada ajib arak yang harum hukumnya. Baik aja ada fok juga kadang ni nak depo hukumnya harum. Derajat yang kedua wa'du. Menjagakan dan mengingatkan dengan mengikut dan dengan menyukakan dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat padahal ia mengetahui akan kejahatannya. Orang depu yang bubuhnya maksiat nyan kata pi tingkat kedua. Punya tingkat yang pertama hana depu maksiat tak pernah oleh. Orang kata depu bubuh ti nyan kata pi lah itu dan nasihat. Padahal ia mengetahui akan kejahatan seperti orang yang mengekali akan meminum arak atau yang berbuat zalim atau yang mengekali mengupat. Orang terindah mengupat tapi menguatkan manusia. Padahal ia mengetahui sekalian yang demikian itu haram. Tak tupu dia dari pegah lainnya haram tapi timbangan. Dia kata doa yang timbangan. Yang ada hana bupi hana tinggal dia tinggal dah mau. Lupa. Ada hana makanan mengamangan hana ketinggalan.
maka seyogyanya bahwa dijagakan dan ditakuti dengan siksa yang datang daripada hadis Nabi dan daripada dalil Quran, dan dihikayahkan kepadanya kelakuan orang yang saleh-saleh yang dahulu, dan dikhabarkan kepadanya adat orang yang saleh yang dahulu-dahulu, dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan. Dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya, dan dengan perkataan yang lemah lembut, dan jangan dengan perkataan yang keras, dan jangan perkataan yang marah akan dia. Jadi mana orang yang bubuh kejahatan dia pun tak nasihat yang good. Cara nasihatnya gimana? Tak pegah cerita orang-orang yang saleh. Tak pegah pun siksa orang yang sering mupat kau. Pun yang akan terjadi ke waktu. Yang pegahnya dia baik pemalero. Ini biasa ada pegah ikut tapi itu tak pemalero kan. Yang kan pegahnya dengan kasih sayang guru yang tinggal baik je. Baik sampai sehingga dia kan hendak punah malam sehingga orang aki. Jadi kan cerita abah-abah orang yang saleh-saleh awak. Baik dengan perkataan yang keras. Baik hun mata pada pegang. Anak rupa dia ada kalian hun mata dia. Anak rupa dia tu. Jangan dengan perkataan yang baik dengan marah dan baik dengan keras. Nyan cara haji lepol. Yang ketiga, waktunya lom. Apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Dah berabang nah, dah mau ragliung munun itu biar ragliung. Oh iya. Dan dengan pengajaran itu maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar. Yang kajian, yang kaji pegah bacu nah, break tu bacu. Yang kaji dia. Dan jika patut dimaki akan dia maka harus dimaki-maki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji, seperti kata ia dengan zina dan mukaddamnya dina. Dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta, tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji. Baik yang keji dah nah. Baik lantur tak ke kan? Baik kan? Pulang kan ada kan? Yang ke rumah baik yang keji dah. Mata Aceh beran mana? Ini kurang ajar tapi kurang pengajaran. Kurang pengajaran. Seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia ya fasik. Wikun dia dina. Ya fasik, hai orang yang berbuat jahat. Atau dikatakan dia ya ahmak, hai orang yang kurang akal. Ulo enggak gaji lucu kah? Ya. Adik dia kan nasihat bebuat. Bengih guru. Yang nasihat yang bebuat dia bahi kan nasihat tapi yang harus bengih guru kan tu nasihat. Ya jahil, hai orang yang tidak jahil. Tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala? Atau dengan katanya ya ghabi, hai orang yang dungu, barang sebagainya. Tiap-tiap yang dibilangkan memakiakan dia. Dan sekalian itu sekira-kira hajat jua. Dan jangan berlebih-lebihan. Beda mana begadah nasihat. Tapi itu kebiasaan banyak dekat kata. Mending orang cikan kata kan. Ada kan ke ulo kan ke rumah. Mau dekaraya itu yang enak hang madari kita kebiasaan. Maya dekat ka turun ci kira-kira. Jadi dekaraya yang salah. Hai lawan le yang ngan turai-raian. Apa yang gaya?
Ada bahasa parangan tu ringkanya nak lihat. Yan. Dan derajat yang keempat, apabila tiada memberi manfaat dengan demikian itu, maka ditegahkan akan dia dengan tangan seperti dipecahkan alat permainannya yang haram. Yang baru mulai ngerau. Tapi kan orang tu, waktu dengar main ala-ala musik yang haram, gitar, drum band, biola, aku pokoknya HP nak dua buah fungsi, HP-nya nak dua buah fungsi, before. Jadi po ala musik dan ditinggalkan pakaian setara daripada kepalanya atau daripada tubuhnya dan ditegahkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutra dan ditinggalkan pakaian sutra daripada kepalanya. Jadi miuragam ke pakaian sutra, sud ijaz sutra ya. Tarik dan dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampas dengan ditarik tangannya atau kakinya dan barang sebagainya. Meji cok dagom ia kuasai rumah gom nyancok debi luar. Yang mana pun ada bergagal nya bena adu baru monggo becan. Hai lawan, hai ulo pe jutu. Hai urung perpase, hai urung mangai. Anaya ka Allah adalah hanti cok mak bero luar. Atau man bagi yang banjaran ya. Jadi nak tingkah ada yang kau dia pungkan juga ada benda-benda. Hanya hidup pura ada hanja. Hidup hanja. Ya. Dan jangan berlebih-lebihan ti. Baik kata cok taya ika dan lain sakit ditulis dan dari batagu iba obe. Bajaro yang kira-kira hana binasa. Tatrik ngejaro ipoh dan tayong baru untuk yang mati yang lo. Maka jangan dipecahkan bejananya itu dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian. Menyara tarupah beta fok kaca. Putit ia mendang daru kaca je pakai untuk irah lo. Yang tinggal. Melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki, maka harus berbuat akan dia yang demikian itu. Hasil dari keruh banyak ngaki hasil nyata main jarau dia hasil hambrasian yang kaji main kaki yang lagi yang kaji. Kabih. Syahadan bermula adab orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu tiga perkara. Pertama, keadaannya alim, yakni mengetahui akan hukum sesuatu yang disuruhnya dan ditegahkannya itu dengan hukum syara. Karena orang yang jahil hukum suatu itu tiada sah menyuruh dan menegahkan. Syarat tak tegah kejahatan gob yang pertama tengok alim. Tak turi teh yang kebaikan teh yang keburukan. Yang syarat yang pertama. Nah, bentuk tengok anak itu tahu pika tak tegah. Kayu dengan tahu bukan masalah. Merok hai permula. Nah, jadi yang nak syarat ya. Jadi orang yang tegahnya orang yang mengerti lah. Orang yang mengerti hukum. Yang kedua, keadaan itu war'a, yakni adalah suruhnya dan tegahnya itu sekira-kira hajat yang memberi manfaat juga, dan jangan berlebih-lebihan daripada had yang diberi izin oleh syara. Tanya
pada saat tak tegah tak ke keadaan. Jadi orang yang tegah kemungkarannya nya berwar'a. Apa mana war'a? Dilakukan menegah kemungkarannya sesuai lain yang ngiri di sana. Be anarkis bahasa itu. Anjir na. Tanya tegah kemungkaran tak termoh-moh anjir ya. Jadi enak yang lebih kata di sana no. Hulua yang paling tinggi kah? Nah, be itu tak termoh-moh mendung ke keluarga itu apa be yang nak puan. Anjir, anjir berangkat sama anjir. Anjir orang yang bengih. Jadi lebih karena bengih keleng tegah mungkar ya karena apalah. Hai kupum nang kau bengih loh. Keleng. Nya tujuan lain tak tegah kemungkarannya tak sayang duanya. Baik sampai dosa. Makanya payah ada yang terjadi orang. Yang syarat je ke puan dinai nama tanya nali dinai syariat nah yang ketiga keadaannya itu husnul khalqi, yakni baik perangainya dengan lembut dan jangan dengan keras, jangan marah. Karena dengan baik perangai itu dapat memberi manfaat dan segera diterima oleh orang. Tanya yang tegahnya bergerak akhlak ti mai terima oleh orang. Baik tanya apa macam pi tak tegah gua belum. Ikem dah. Nyentuh tingkatnya. Jadi leboh syarat. Syarat yang pertama beralim, yang kedua berwar'a. Artinya memang tanya tak tegahnya kan nafsu. Kan bengih gurunya nya tiada ka bengih di gurunya pai than nak kesempatan ju nak kesempatan mari ajar orang me juga ke nyaga ikuku mendah ini apa ju sebab bengih gurunya ni gangguan. Bermula dalil yang menunjukkan adab yang ketiga ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa rafiqun fima ya'muru bihi rafiq fima yanha bihi anhu halim fima ya'muru bihi halim fima yanha anhu faqih fima ya'muru bihi faqih fima yanha. Artinya tiada boleh menyuruh seseorang dengan berbuat kebajikan dan tiada menegahkan ia daripada kejahatan melainkan dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Tak puput tayu puput kebaikan mak orang dan tak tegah orang lain daripada buat kemungkaran dengan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang disuruhnya dengan dia itu, dan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang ditegahnya itu, dan halim yaitu tiada marah ia akan barang yang disuruhnya. Jadi baik bunyi ada pun yang tayu yang dia tayu hai dengar ummah hang dengar apa Pursan yang mana pursan yang tukut dia tugai pegang oleh Allah Taala, oleh Rasulullah dia tegah mungkar kabeh. Ke masalah penting ana urusan hidayahnya ba Allah. Jadi biar aku bengiro inan, ada bengiro dak jai. Dengan kasih sayang. Ngai dikerja. Anjir degah. Dan halim ia akan barang yang ditegahkan daripadanya itu. Dan faqih yakni alim sekira-kira mengetahui ia akan hukum barang yang disuruhnya itu. Dan faqih ia mengetahui ia akan hukum barang yang ditegahkan daripadanya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa hadza yadullu ala annahu la yushtaratu an yakuna faqihan mutlaqan bal fima ya'muru bihi wa yanha anhu wa kadza hadis. Artinya hadis ini menunjukkan atas bahwasanya tiada disyaratkan pada orang yang menyuruh dan menegah itu mengetahui sekalian ilmu fikih. Hana mesti yang tegah kemungkarannya bu ulama gede hana mesti.
Yang penting orang yang degahnya kalau depu hukum tu dia orang depu upatnya haram. Nah orang yang upat ada guru dia ni. Habis dah upat ada syarat. Rosa nanti dengan buah dengku. Gaji enam dah. Dah bunga tu. Jadi anak mesti yang degahnya bahalah. Lu anak layak dulu degah lumpet dengku. Tunggu anak dia anak yang pudah pres mas. Pudah. Nah orang dengan ije barak dengan mampu-mampu. Tanya yang lewat pada dah degah ni. Tak ada punya harga. Jadi dia mak dungku lah bagi jadi dungku untuk degah. Anak menjana. Yang dia kalau yang dau sang ketegur. Pegahnya aja harga ni. Anak penting lah. Dan demikian lagi halim maka tiada disyaratkan melainkan pada barang yang disuruhnya dan ditegahkannya itu jua. Jadi yang lagi anjuran, jadi benar rasa kasih sayang, benar rasa halim tayo di dalam tak tegah. Mai tayo no sekolah mau lain anu ro dile. Ngane ro dile. Cara tegah kemungkaran ba anu dile. Yaitu dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah, dicai. Dan yang sembahyang di Banjar ada pegah, ada peduli dia yang sembahyang ini tu cerita ulama-ulama yang saleh-saleh kan. Yang tu belum tak ikut lain, oh ka mana apa selesai mandu mah. Lalu mana lah pun dah pegah agama meroh dah nak kepai lah. Hanam jampai. Asal kenal kemudian pegah. Saya sampaikan untuk didengar kebiasaan itu kita pada tiba tapi bagaimana ada pulau yang ada itu kata ada banyak kontrak ya didengar ya tapi wujud kan ada ngomongan tapi tidak betul ya. Hanya secara ilmiah mana? Karena mungkin dia lah dah orang ini ngabal dia sementara dia hanya dah buat dia. Karena mungkin dah punya orang kepada Allah sementara dia jauh Allah. Man kaku tugasnya pegah dia ni. Dang roh pasti. Sehingga orang yang kata Allah dia pegah sih manjur. Yang kita makan bagi yang kesehatan lah. Pegah rubah orang. Roh dah nak kesehatan betul. Pegah ubat COVID-nya dia tinggal betul. Memang gimana pegah tu? Ya. Ya, hanya benar. Yang kan orang yang berpaham dengan mujassamah, jadi menganggap bahwa Tuhannya punya tubuh, yaitu mujisim. Nah jaro, nah lilangnya, bak kursi nang kedua-dua. Hah? Punya kata akhir kaje? Punya kata akhir. Kata akhir kata kalian bahwa orangnya mati pegat pengajian lagi yang karena kai itu boleh orang rame-rame bahwa ada jak kena yang gaji ya lu yang pastikan juga tu pasal wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazni wa na'udzubika minal ajzi wal kasli wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.